Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Ya, Alhamdulillah. Hari ini kita di pertemuan yang keempat ya. Kita akan membahas mengenai parameter arus lalu lintas secara makro ya. Jadi kita akan membahas bagaimana kinerja atau kualitas lalu lintas ditinjau secara makro ya, keseluruhan, secara besar gitu. Nah, untuk itu kita akan membahasnya dengan menggunakan grafik Greensill ya untuk menjelaskan secara detail mengenai parameter tersebut yang terdiri dari arus, kecepatan, dan kepadatan. Iya. Baik, kita mulai dari grafik yang pertama, teman-teman. Yang di sebelah sini ya. Di grafik ini kita akan membaca mulai dari titik 0 di sini. Oke. Jadi di sini kita akan melihat suatu kondisi lalu lintas, tapi sebelum untuk terkait dengan arus dan kerapatan. Tapi sebelumnya saya akan gambarkan terlebih dahulu ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan angka sebuah arus ya adalah melalui survei perhitungan volume traffic counting lalu lintas. Nah, metodenya seperti apa? Jadi ini adalah ruas jalan, teman-teman. Nah, jika di sini adalah seorang surveyor yang bertugas untuk menghitung arus lalu lintas, maka surveyor ini akan bertugas mencatat ya jumlah kendaraan yang melintas tepat di depannya. Oke. Ya, yang melintas tepat di depannya. Jadi ketika kendaraan masih di sini, dia tidak akan menghitung ya. Dan kendaraan di sini juga tidak akan dia perhitungkan. Jadi dia hanya memperhitungkan kendaraan yang melintas saja di depannya. Oke. Nah, baik. Kembali lagi ke grafik yang ini, teman-teman. Kita mulai dari sumbu 0 ya. Di sini di grafik yang pertama sumbu Y akan menjelaskan mengenai arus dengan satuan SMP per jam dan sumbu X akan menjelaskan tentang kerapatan atau kepadatan. Kepadatan atau kerapatan sama ya, teman-teman. Yaitu berapa jumlah kendaraan yang melintas dalam per kilometer. Sehingga satuannya adalah SMP per kilometer. Baik. Dimulai dari titik 0 di sini, teman-teman, yang artinya adalah arus yang melintas di dalam ruas jalan tersebut 0, maka bisa disebut bahwa kepadatannya 0. Jadi yang melintas di depan si surveyor ini adalah tidak ada sama sekali. Maka dia memang tidak ada kepadatan yang terjadi di ruas jalan tersebut. Baik. Lalu ketika arusnya mulai meningkat di sini, teman-teman, grafiknya kita jalannya lurus ke atas, naik ke atas ya. Di sini terlihat bahwa kepadatannya meningkat ya. Kepadatannya meningkat ke sana karena seiring dengan bertambahnya arusnya naik juga meningkat hingga sampai ke titik di sini, teman-teman, yaitu Qmax atau arus maksimal. Artinya adalah di arus maksimal ini berarti kendaraan yang melintas sudah mendekati dari kapasitas jalan. Jadi kapasitas dari ruas jalan tersebut. Ya, di sini saya kasih simbol sebagai C. Nah, di titik ini juga, teman-teman, kapasitas ini. Nah, ini disebut sebagai titik ini disebut sebagai kepadatan kritis. Kenapa demikian? Karena ketika arus yang melintas pada ruas jalan tersebut melewati dari kapasitas, maka itu akan menyebabkan terjadinya perubahan kondisi yang signifikan di dalam ruas jalan tersebut. Ya. Apa buktinya? Jadi terlihat dalam grafik ini, teman-teman. Ketika terjadi kepadatan kritis, maka arus yang bisa melintas di dalam ruas jalan tersebut akan turun ke bawah. Arusnya nggak meningkat, tapi justru malah turun ke bawah. Kenapa? Karena pada saat titik inilah, ya, titik kapasitas ini atau kepadatan kritis, itulah terjadi yang namanya kemacetan.
Jadi di sini adalah, ini saya arsir begitu ya, ini adalah grafik di sini, di ruas, di bagian ini adalah mulai terjadinya kemacetan atau disebut sebagai arus yang tidak stabil. Bagaimana penjelasannya dalam kondisi di lapangan? Jadi begini teman-teman, ketika mulai di titik di sini, titik kapasitas ini teman-teman, nah di sini sudah mulai ada antrian kendaraan. Demikian. Nah, sehingga volume begini. Nah, sehingga jumlah kendaraan yang akan masuk ya dan terhitung oleh surveyor ini akan menurun. Kenapa? Karena sudah ada antrian di depannya. Nah, sehingga itu disebut arus tidak stabil dan arusnya mulai menurun. Ya, turun ke bawah di sini. Arus tidak stabil berarti di sana mulai terjadi kemacetan. Itu. Nah, hingga ada saatnya di sini teman-teman terus arusnya terus menurun karena antriannya juga semakin penuh di dalam ruas jalan ini. Nah, hingga sampai di titik ini teman-teman, di mana kepadatannya adalah merupakan kepadatan maksimal ya, dan arusnya itu 0 di sini. Titik ini. Artinya apa? Artinya adalah tidak ada kendaraan atau arus yang bisa terhitung sama sekali oleh si surveyor ini. Ya, demikian. Nah, begini kondisinya mungkin kalau bisa digambarkan. Nah, jadi tidak bisa kendaraan masuk di dalam ruas jalan tersebut karena karena apa? Karena memang antriannya sangat panjang gitu. Jadi mungkin begini. Nah, sehingga tidak ada arus yang bisa bergerak sama sekali di titik ini. Ya, seperti inilah kira-kira gambarannya. Sehingga memang si surveyor ini tidak bisa menghitung apapun gitu. Sehingga dia melaporkan kondisinya adalah 0, nggak ada arus. Walaupun realitanya adalah seperti ini gambarnya gitu. Nah, sehingga kalau karena ini grafiknya adalah grafik parabola, jadi ketika arusnya 0 bisa terjadi dua kondisi. Kondisinya bisa di sini, kondisi pertama di mana kepadatannya juga 0 karena tidak ada arus yang melintas. Bisa juga kondisinya di sini, gitu. Jadi arusnya 0 tapi kepadatannya sudah sangat tinggi. Kayak seperti ini. Mungkin bisa disebut sebagai deadlock ya. Tidak ada lagi kendaraan yang bisa masuk dalam ruas jalan tersebut. Gitu. Nah, dari sini kita juga turun ke bawah, teman-teman. Di grafik yang kedua, ya, grafik yang kedua ini sumbu Y merupakan sumbu kecepatan dengan satuan kilometer per jam. Berarti artinya adalah berapa jarak tempuh yang bisa dilalui oleh kendaraan per satuan waktu. Dan sumbu X merupakan sumbu kepadatan ya dengan satuan SMP per kilometer. Dan letaknya adalah sejajar di bawah grafik yang pertama. Artinya apa? Artinya antara grafik 1 dan grafik yang kedua ini ada hubungan yang signifikan antara keduanya. Sehingga memang perlu digambar secara sejajar dengan sumbu yang sama. Jadi jika di sini di grafik yang pertama sumbu X merupakan kepadatan, maka di grafik yang kedua sumbu X-nya juga sama-sama kepadatan karena terletaknya adalah sejajar atas dan bawah. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari grafik yang kedua, kita mulai jelaskan. Grafik kedua ini kita mulai dari kerapatan 0 ya. Ini juga hampir mirip dengan, bukan hampir mirip tapi sama dengan kondisi yang grafik pertama. Ini kalau boleh ditarik garis gitu, demikian ya. Jadi posisinya ada di sini ya, teman-teman. Di sini. Ini artinya apa? Ketika kerapatannya 0, kepadatannya 0, maka kecepatannya bisa maksimal. Kenapa? Ya sama halnya dengan grafik yang pertama, teman-teman. Di grafik yang pertama, ketika kepadatannya 0, di titik yang satu ini, titik yang satu, ya, di sana tidak ada arus yang melintas sama sekali. Nah, sehingga kecepatan pun yang terjadi maksimal gitu, karena kamu bisa memacu kendaraanmu setinggi mungkin, tidak ada halangan apapun, tidak ada hambatan apapun dari kendaraan lain, gitu.
Nah, lalu dari grafik ini kita lihat bahwa dengan meningkatnya kepadatannya naik ke sana ya, kecepatannya menurun teman-teman. Kenapa? Pastinya dong, kepadatannya mulai banyak ya. Jadi jumlah kendaraan per kilometernya semakin tinggi sehingga pengemudi akan mulai perlu mengkontrol kecepatannya supaya aman dan dia harus mengikuti dari arus yang ada di situ, yang ada di sana. Nah, hingga sampai di titik ini teman-teman. Di titik ini sama halnya dengan tadi di sini ya, di grafik yang pertama. Di sini juga terjadi yang namanya kecepatan kritis. Kecepatan kritis ya. Kenapa? Karena di sini juga sama halnya dengan grafik yang pertama. Di sini adalah mulai terjadi arus yang tidak stabil tadi, dan artinya di sana adalah mulai terjadi adanya kemacetan gitu. Adanya antrian kendaraan di situ. Nah, sehingga di sini kerapatannya dia akan mulai meningkat hingga sampai di titik 0 di sini ya. Sama halnya dengan grafik yang pertama. Di sini kalau boleh saya tarik garis juga ke bawah. Ya. Demikian. Nah, ini sama posisinya di sini. Ketika kepadatannya maksimal mencapai titik yang paling tinggi, maka kecepatannya akan 0. Kenapa demikian? Karena di sana terjadi sudah merupakan kemacetan yang paling tinggi gitu, kepadatannya maksimal. Sehingga tidak posisinya sama seperti gambar saya ini ya, gambar yang di sini posisinya, yaitu ketika kendaraan tidak bisa melintas lagi dalam antrian tersebut, sehingga ya tidak bisa bergerak. Posisi deadlock tadi kalau saya boleh bilang. Nah, sehingga kecepatannya pun juga 0, tidak ada pergerakan sama sekali. Gitu, teman-teman. Ini untuk grafik yang kedua. Nah, kita kita lanjutkan ke grafik yang ketiga. Ini merupakan hubungan antara kecepatan di sumbu Y, masih dengan hal yang sama seperti yang tadi saya jelaskan pada hubungan grafik sebelumnya. Di grafik yang ketiga, ini sumbu Y antara grafik yang kedua dan grafik yang ketiga diletakkan secara sejajar untuk mempermudah pemahaman ya, karena memang saling berhubungan. Nah, sedangkan di sumbu X ini merupakan membaca untuk data arus. Oke. Nah, kita mulai dari titik 0 di sini, teman-teman, ya. Karena di sini tadi kita melanjutkan dari grafik yang sebelumnya, titik 0 di situ. Jadi di sini titik yang di sini ini adalah titik 1, sama halnya dengan yang grafik sebelumnya, di mana arusnya 0, ya, arusnya 0, tidak ada kendaraan yang melintas. Sehingga pengemudi akan bisa melajukan kecepatan setinggi mungkin. Nah, sehingga posisinya ada di sini. Ya, posisinya kecepatannya bisa melintas dengan sangat tinggi di titik yang pertama. Nah, karena arusnya semakin meningkat, teman-teman, sehingga pengemudi di luas jalan tersebut akan menurunkan kecepatannya, ya, kecepatannya akan turun. Kenapa? Karena sudah ada kendaraan lain yang terdapat di ruas jalan tersebut, sehingga dia harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Hingga mencapai titik ini, teman-teman, sama halnya dengan grafik yang sebelumnya. Di sini merupakan Qmax ya, ini maksudnya adalah Qmax. Gitu. Di mana di situ merupakan titik kapasitas atau arus maksimal, ya, arus maksimal. Nah, dan disinilah mulai terjadi arus yang tidak stabil. Kenapa? Karena sudah ada antrian, kemacetan dari jalan yang ada, yang di sana. Nah, sehingga dari sini kecepatannya semakin tambah menurun lagi, dan arusnya juga semakin menurun. Kenapa? Karena posisinya seperti gambar yang ini, yang di sini tadi, kondisi surveyor tadi, cerita saya tadi. Ya. Hingga ke titik 0 di sini, di mana arusnya 0,
karena tidak ada kendaraan yang melintas sama sekali dan kecepatannya juga 0 karena apa? Pergerakan arusnya tidak bisa dimasuki lagi. Tidak ada arus, sehingga tidak ada kendaraan yang bergerak di sana. Sehingga titiknya adalah 0 di sini. Nah, mungkin untuk mempermudah teman-teman, saya akan menggambarkan juga posisi antara nomor 1 dan nomor 2 ya. Atau buat lebih mudah ya, sehingga teman-teman bisa membayangkan apa yang terjadi di sana. Jadi yang gambar pertama ini berarti nomor berapa? 1 atau 2? Ya, ini adalah nomor 2 ya teman-teman. Lah kalau yang nomor 1 gitu, posisinya seperti ini ya, titik 1. Nah, sehingga tidak ada kendaraan yang melintas ya, sehingga yang terhitung oleh, nah begini. Nah, tidak ada kendaraan yang melintas di dalam ruas jalan tersebut, sehingga memang di sini terhitung 0 jumlah kendaraan yang dihitung oleh si S ini, si surveyor. Kalau yang nomor 2, nah karena di sana sudah ada antrian kendaraan ya, nah demikian, sehingga juga sama, tidak ada kendaraan yang melintas dalam ruas jalan tersebut. Baik, mungkin itu teman-teman untuk penjelasan saya tentang parameter arus lalu lintas makro di grafik Greensill. Mungkin bisa menyaksikan video selanjutnya untuk contoh kasus sehingga bisa menambah pemahaman tentang bagaimana menghitung suatu kinerja dari arus lalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.